Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara. Kita kembali bertemu di acara Embun Pagi. Kali ini saya mengambil tema yaitu 3 perintah yang penting. Pergilah, baptiskanlah, ajarkanlah. Diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi yang pertama, kita harus pergi, entah kemana dan bertemu dengan siapa. Jangan lupa, oleh karena kasih dan oleh karena perintah yang agung, maka kita perlu menyampaikan berita istimewa, berita yang paling penting. Dan jangan lupa, berita yang paling penting adalah Injil, Injil keselamatan. Kita ketahui bahwa bukunya ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi yang perlu disampaikan adalah 8 arti Injil. Yang pertama yaitu bahwa Yesus disalib, yang kedua Yesus mati, kemudian ketiga Yesus dikubur, keempat Yesus bangkit, kelima Yesus naik ke surga, keenam Yesus sediakan tempat, ketujuh Yesus kirim Roh Kudus, dan kedelapan Yesus akan datang lagi kedua kali. Sehingga kita perlu bersiap-siap menyambut kedatangan Yesus nanti. Dan setelah itu kita perlu menyampaikan kepada orang itu bahwa syaratnya praktis, hanya PM. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi seberapa banyak orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya dalam namanya. Jadi kita harus percaya, menerima atau mengundang ke dalam hati, karena hati itu gede, gudang dosa. Dalam Markus pasal 7 ayat 21-23. Itulah yang perlu kita sampaikan. Yang kedua yaitu perintahnya, baptiskanlah. Jadi ada 8 manfaat juga baptisan ini. Yang pertama, kita memenuhi perintah amanat agung. Yang kedua, kita mencontoh Yesus, sendiri dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Yang ketiga yaitu sesuai dengan Matius 3 ayat 15, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itulah yang Yesus katakan kepada Yohanes Pembaptis, sehingga Yohanes Pembaptis mau untuk membaptiskan Yesus. Lalu kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu kita belajar untuk rendah hati, ya, dan juga berani memproklamirkan diri sebagai pengikut Kristus. Memang ada risiko, ada yang teman saya tidak diakui anaknya ketika dia percaya, biasa-biasa saja, tapi pada waktu dia dengar dibaptiskan lalu tidak diakui anak. Tetapi karena kesabaran dengan doa, akhirnya suatu waktu dia diakui lagi. Lalu kemudian kita juga untuk sebagai satu tubuh, yaitu gereja, bukan gedung, tapi gereja adalah jemaat, yaitu anak-anak Tuhan yang bergabung. Jadi kita juga memenuhi syarat untuk menjadi anggota gereja, bersatu dalam tubuh Kristus sebagai anggota-anggota. Kemudian kesempatan juga, yaitu untuk bersaksi, sehingga pada waktu baptisan kita undang baik teman, baik saudara-saudara supaya dapat menyaksikan. Lalu yang terakhir yaitu bahwa itu adalah lambang kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, selanjutnya ajarkanlah. Apa yang kita ajarkan kepada khususnya yang Kristen baru, atau yang baru lahir baru, atau yang baru menjadi anggota gereja.
Yang pertama yaitu kita mengajarkan ajas-ajas kepercayaan atau doktrin, 2 upacara gereja, yaitu perjamuan Tuhan dan baptisan. Juga yang kedua, kita mengajarkan apa itu gereja, sehingga kita ikut ambil bagian di dalam kesatuan. Dan ketiga, kita ajarkan bagaimana iman yang benar, supaya ia terus dikuatkan, tumbuh imannya. Tapi yang utama, tekankan bahwa seseorang itu harus punya iman keselamatan. Kemudian kita ajarkan tentang bagaimana berdoa dengan baik dan benar sebagai napas hidup anak-anak Tuhan. Dan tidak bisa lepas juga yang kelima, yaitu ajarkan bagaimana membaca firman Tuhan dengan baik dan benar. Tidak pilih-pilih, tapi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, supaya lebih mengenal Tuhan, lebih sayang kepada Tuhan. Lalu mengajar bersaksi, bagaimana metode praktis untuk bersaksi, dan ibadah yang benar dan baik. Kemudian juga supaya diajarkan bagaimana pengabdian kepada Tuhan. Nilainya yang tinggi, quality yang tinggi, yaitu pengabdiannya dengan BS, yaitu bukti syukur. Seperti contoh Maria Magdalena dan juga Sakius, setelah disembuhkan, dia percaya pada Yesus, memberi minyak narwastu. Sakius mengembalikan 4 kali lipat. Itulah yang bisa saya sampaikan, yaitu 3 perintah penting. Mari kita pergi, mari kita ikut baptisan, dan juga mari kita mengajarkan. Amin. Ku ingin berkabar tentang Yesus pada temanku semua. Temanku pun perlu mendengar betapa besar kasih-Nya. Sampaikan Injil Kristus pada sesama manusia, akan mereka diselamatkan.